Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ahyara dengan NIM 210305013 dari program studi Teknologi Pangan 21. Di sini saya akan menjelaskan percobaan pada reaksi pencoklatan terhadap beberapa bahan pangan. Nah, sebelumnya kalian udah tahu belum sih pencoklatan dalam bahan pangan itu apa? Jadi pencoklatan pada bahan pangan itu sendiri merupakan suatu reaksi yang dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu secara enzimatis dan yang kedua itu adalah secara non-enzimatis. Biasanya reaksi secara enzimatis terjadi karena adanya enzim yang berikatan seperti enzim polifenol oksidase yang berikatan dengan oksigen pada bahan sehingga membentuk melanin yang berwarna coklat. Sedangkan reaksi non-enzimatis biasanya merupakan suatu reaksi yang terjadi ketika adanya interaksi antara gula periodiksi pada proses pengolahan terhadap asam amino atau protein. Nah, jadi udah dilakukan nih percobaan reaksi pencoklatan pada beberapa jenis bahan pangan. Jadi tujuan dilakukannya percobaan ini adalah untuk mengetahui jenis reaksi pencoklatan yang terjadi pada bahan pangan dan untuk mengetahui hasil yang terjadi pada reaksi pencoklatan pada bahan pangan itu sendiri. Nah, bahan-bahan yang digunakan dalam percobaan ini itu ada berbagai jenis buah seperti buah pir, kemudian ada buah apel, kemudian ada buah mangga, kemudian ada jambu biji, kemudian juga ada buah pisang. Kemudian dilakukan pengujian pada beberapa jenis umbi juga, seperti ada ubi jalar orange, ada ubi jalar merah, kemudian ada ubi singkong, kemudian ada kentang merah, ada kentang putih. Lalu alat yang digunakan dalam percobaan ini adalah yang pertama itu 2 buah baskom, kemudian 15 piring organoleptik, kemudian ada 2 buah telenan, kemudian ada pisau stainless steel, lalu ada sendok stainless steel, ada panci kukus stainless steel, lalu ada tirisan, kemudian ada kompor gas portable, juga ada gasnya, serta yang terakhir itu ada kertas label. Jadi prosedur percobaan yang dilakukan pertama kali itu adalah dengan pengujian reaksi pada buah secara enzimatis. Pengamatan pertama adalah pengamatan kontrol di mana bahan disortasi, kemudian dikupas dan diiris setebal 2 cm, lalu dibiarkan selama 20 menit di suhu ruang. Dan amati perubahan yang terjadi pada bahan. Kemudian perubahan pada pengujian dengan campuran asam askorbat sebanyak 200 ppm dan Na-metasulfit dengan 200 ppm juga. Yang pertama dilakukan itu adalah dengan disortasi bahan, kemudian dikupas dan diiris setebal 0,5 cm dan dibagi menjadi 2 bagian. Jadi kemudian dimasukkan ke dalam masing-masing larutan yang telah saya sebutkan tadi dan tunggu selama 30 menit. Yang kedua itu ada pengujian drawing pada beberapa jenis umbi yang telah saya sebutkan. Jadi tadi itu ada pada buah-buahan, ini pada umbi-umbian gitu. Yang pertama dilakukan itu adalah dicuci bahan, kemudian dikupas dan dipotong sebanyak 10 potong dengan tebal 1 cm. Dibagi menjadi 2 perlakuan nih. Yang pertama itu tanpa adanya perendaman dengan asam askorbat. Kemudian yang kedua itu adanya perendaman dengan askorbat. Tanpa perendaman askorbat, yang pertama itu bahan disortasi, kemudian dikupas dan diiris setebal 0,5 cm lalu dibiarkan selama 20 menit dan lihat penampakan yang terjadi pada bahan. Kemudian dengan asam askorbat di mana bahan direndam dengan larutan selama 20 menit. Setelah direndam, dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius, 80 derajat Celcius dan 100 derajat Celcius. Dilakukan pengamatan pada menit ke-5, menit ke-10 dan menit ke-20 pada setiap perlakuan. Begitu teman-teman, jadi mungkin hanya ini dapat saya sampaikan penjabaran tentang proses pencoklatan pada setiap bahan pangan. Itu ada buah dan umbi-umbian.
Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nantikan video selanjutnya ya. Bye bye.